tangan, kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Ya, amin Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa turun tangan memberkati kami ya Tuhan. Engkau memulihkan kami, khususnya Engkau memberkati, memulihkan keuangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami bicarakan, agar apa yang kami dengar, itu akan berbuah banyak, berguna bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom, ya baik. Oke, kita masuk di minggu kedua. Bulan ini tema kita adalah berbuah lebih banyak. Ya, jadi berbuah lebih banyak yang diambil dari Yohanes 15, pasal yang ke-15. Saudara bisa baca perikopnya nanti. Secara umum kita akan bicara tentang hal tersebut. Nah, secara khusus yang akan kita dengar hari ini, saya ingin bicara tentang uang. Wah, ini tentang uang kayaknya sesuatu yang kadang sensitif banget gitu ya. Jadi saudara sudah siap untuk dengar tentang keuangan di dalam kerajaan Tuhan? Saudara mau dilepaskan, dibebaskan dari hal-hal yang mengikat saudara dari masalah keuangan? Ya, saya nggak bagi-bagi uang di sini saudara ya. Saya bagi-bagi cerita tentang Tuhan yang bisa memulihkan saudara. Nah, di dalam kekristenan, di dalam hidup gerejawi, kita kalau bicara tentang uang kayaknya ada yang senang dengarnya, ada yang gak senang dengarnya. Kenapa saya memilih untuk bicara berbuah lebih banyak dalam hal keuangan? Karena saya rindu bahwa saudara-saudara saya mendengarkan tentang keuangan itu bukan hanya dari pihak luar. Pihak luar itu ada banyak konsultan keuangan, ada banyak orang yang bisa bicara tentang keuangan. Tetapi bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan dalam kehidupan orang Kristen tentang keuangan. Nah, kita punya pendekatan yang berbeda atau sudut yang berbeda, spektrum yang berbeda ketika kita melihat tentang keuangan. Sebelum saya masuk ke dalamnya, saudara, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus itu ada dua ya. Yang pertama, saudara harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu mudah ya, mudah. Karena apa? Karena kita melakukan sekali jalan. Nah, yang susah adalah bagaimana kita percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Tuhan, ya. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus karena saya udah diselamatkan. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, dia itu punya kedaulatan 100% di dalam diri kita. Saudara, minggu lalu Pak Parda bilang begini ya, yang kita mau, kalau kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan, berbuah lebih banyak, yang harus kita ikutin salah satu patokannya adalah dari 10 perintah Tuhan. Amin. Bagian yang pertama, hukum yang pertama itu dikatakan apa? Jangan apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oke, ya. Kalau saudara lihat bagaimana di dalam perjanjian baru, kemudian Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Oke, saya buat persingkat begini, saudara, iblis itu bukan lawannya Tuhan. Iblis itu udah dikalahkan di kayu salib. Amin. Udah diinjak-injak. Iblis itu bukan lawannya Tuhan. Jadi iblis itu nggak tandingannya Tuhan. Yang menjadi tandingannya Tuhan adalah Mamon. Karena Tuhan ini bilang begini, kamu itu nggak bisa ngabdi sama dua Tuhan. Kamu harus milih, mau ngabdi sama Tuhan Yahweh semesta alam atau ngabdi sama Mamon. Nah, hidup kita dalam dunia ini itu sangat dipengaruhi bagaimana naik turunnya kehidupan kita itu seringkali dipengaruhi oleh si Mamon ini. Nggak ada yang yang
bisa bebas 100%. Saya pun harus belajar setiap hari untuk hidup merdeka dari pikiran tentang mengabdi kepada mamon. Nggak ada orang yang bebas 100%. Setiap orang, mau hamba Tuhan yang besar, mau hamba Tuhan yang ada di kampung-kampung, semua harus tetap belajar. Karena apa? Karena itu yang Tuhan kasih ingat sama kita. Ya, jadi kita lihat dalam hidup kita tentang si mamon ini, ya. Jadi perjanjian lama sudah mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dan Yesus menegaskan di dalam perjanjian baru kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada mamon. Oke, hari ini saudara, saya rindu kita memutuskan kita mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya, oke. Next slide. Next. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, di dalam hidup kita ini ada dua jenis buah yang harus kita hasilkan. Namanya itu apa? Buah pertobatan, yang saya sebut bahwa karakter kita itu diubahkan, dan kemudian ada yang namanya buah pelayanan kita, di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara bisa melihat di layar, ya, ada di sisi kiri itu ada buah roh, dan di sisi kanan ada karunia roh. Saudara, buah roh dan karunia roh uniknya seringkali tidak berjalan bersama-sama. Apa maksudnya? Saudara bisa dipakai dengan urapan yang luar biasa, bisa jago berkhotbah, bisa membuat mujizat, bahkan bisa melayani orang sampai didoakan sampai dia sembuh, tetapi Anda tidak otomatis bisa berbuah di dalam buah roh. Saya ulang lagi, ya. Saudara bisa dipakai dengan sangat luar biasa di dalam karunia-karunia roh. Karena karunia roh itu dikasih oleh Tuhan, ya. Itu the gifts of the Spirit. Dikasih sama Tuhan kepada orangnya yang mau dikasih sama Tuhan, gunanya untuk pelayanan. Nah, tapi saudara, itu nggak akan secara otomatis. Orangnya jago sekali, dia dalam berkhotbah, dalam melayani, dalam pergi, bahkan melakukan hal yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Dia belum tentu karakternya kena. Jadi jangan menganggap bahwa wah saya udah rohani banget nih di sini nih, dipakai dengan luar biasa karakternya jalan. Enggak, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang Kristen dipakai dengan luar biasa di dalam karismanya, tetapi dalam karakternya jatuh. Dan yang seringkali jatuh itu adalah karakternya di dalam mengelola keuangannya. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak rumah tangga Kristen, berapa banyak pria-pria Kristen yang harus jatuh dan bergumul dengan sangat luar biasa bagaimana dia mengelola uangnya. Di luar dia jago, hamba Tuhannya bisa khotbah, bisa jadi worship leader, bisa melakukan apa saja yang terlihat karismatik banget. Tetapi apa? Dia bergumul, jatuh bangun, dihajar habis oleh iblis, bagaimana dia mengelola keuangannya. Saudara, ingat, karunia roh itu nggak mencerminkan buah roh saudara. Dan Tuhan ingin apa? Kita bertumbuh di dalam keduanya. Nggak cuma karunianya aja, amin. Mau bertumbuh di dalam karakter Tuhan? Salah satu karakter Tuhan yang Tuhan inginkan adalah saudara hidup di dalam buah roh ini. Lihat ya, buah roh ini ada 9. Tetapi kalau kita berhadapkan langsung dengan uang, saudara bisa langsung kehilangan. Iya enggak? Enggak punya uang, kasihnya bisa hilang enggak? Bisa. Sukacitanya langsung pergi jauh? Iya banget gitu ya. Apalagi damai sejahteranya. Wah, nggak sabar udah nggak punya uang, anaknya digaplok aja gitu ya. Istrinya dimarahin. Lalu apa lagi? Wah, jangankan yang lainnya, kemurahan hati udah nggak mau memberi. Karena udah merasa paling semiskin termiskin di dunia. Udah nggak bisa tuh. Udah nggak sempat bisa memberi lagi Tuhan. Aku ini udah yang termiskin di dunia. Buah roh kemurahan hatinya gagal, nggak berbuah, nggak jadi. Saudara-saudara, kebaikan, kesetiaan, udah nggak mau setia lagi dia memberi perpuluhan. Karena apa? Karena buah rohnya tentang percaya bahwa karakter Tuhan itu memberkati nggak muncul. Karena masalah keuangan yang dihadapi. Dan seterusnya. Apalagi tuh kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Udah coba bapak-bapak ya.
Udah tahu nggak ada uang di sini, kau minta uang terus. Ibu-ibu, mana cukup dikasih uang segini? Anak, mau beli HP. Oh, anaknya langsung dikunci di dalam kamar. Ada yang pernah kunci anaknya di dalam kamar? Ada yang pernah, tadi saya bilang ya, nggak ada orang yang bebas dari semua ini. Saudara saya, kita ngalamin hal pergumulan yang sama, amin. Iya, nggak apa-apa. Ada yang pernah marah-marah karena nggak punya uang? Ada. Ada yang pernah kesel sama temannya karena uangnya nggak dikembalikan? Ada. Nggak usah ngerasa kita paling suci ya. Nggak. Setiap orang punya pergumulan tentang keuangan. Jadi, saudara bisa nggak punya uang, bisa di rumah marah-marah, bisa di rumah tendang itu piring-piring dan lempar itu belanga-belanga, tetapi saudara bisa ke gereja dan memimpin puji-pujian dengan sangat luar biasa. Dan saya mau bilang, lihat, tidak ada korelasi antara karunia roh dengan buah roh. Tetapi bukankah kita harus mengejar keduanya? Iya. Tapi kalau saya ditanya, mau ngejar apa duluan? Kejar buah roh, saudara-saudara. Ya, boleh karismanya keren, karakternya harus jauh lebih keren. Amin. Bilang sama kiri kanan, karisma oke, karakter lebih oke. Amin. Ya, nah saya senang. Jadi gini saudara-saudara, kita ingin kalau Tuhan memberkati itu dia nggak langsung mau ngasih duitnya gitu aja, enggak ya. Jadi Tuhan ingin ngajarin kita gimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus belajar dulu gitu ya. Gimana kita akan diberikan banyak, kata firman Tuhan itu akan dipercayakan dari yang kecil kemudian yang besar. Oke ya. Sekarang lihat baik-baik ini, karakter dan karisma itu nyaris tidak ada korelasinya. Makanya saudara bisa dengar, kok hamba Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa seksual? Karakternya yang parah. Oke? Tetapi kalau dia lagi khotbah luar biasa. Karismanya berbeda, ya, oke. Jadi saudara nggak bisa menggabungkannya, makanya kita harus bertumbuh di keduanya, nggak cuma satu doang, dua-duanya harus bertumbuh. Tapi kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan bicara tentang kasih sesudah dia bicara tentang pokok anggur. Jadi kita harus bertumbuh di dalam kasih, dalam karakternya Tuhan. Kasih itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan itu adalah kasih. Jadi karakter Tuhan itu adalah kasih. Nah, kasih itu bagian daripada buah roh. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya. Coba kita buka next. Ya, prinsip keuangan yang merdeka. Ini bukan hal yang baru. Kita melakukan kelas pemuritan di gereja ini namanya kelas SPK. Saya pengikut Kristus itu dari gereja Abalov dulu hampir 20 tahun yang lalu. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini bukan baru, tetapi sudah ada, saudara bisa membacanya, atau saudara mungkin pernah ikut dalam kelas SPK, jadi SPK pemenang, jadi saudara bisa belajar di situ. Jadi ini disclaimer dulu, bukan full dari saya, nanti saya akan tambahkan beberapa hal. Jadi kita hari ini akan belajar prinsip keuangan merdeka. Tujuannya adalah supaya setelah kita pulang dari tempat ini, dari gereja, kita tahu, oh kita kalau jadi orang Kristen, begini loh kita dalam menghidupi, mengelola keuangan sebagai orang Kristen. Itu tujuannya. Oke? Kita baca sama-sama. Ya, next. 1 Timotius 6 ayat 10. Baca sama-sama yang keras suaranya. 2, 3. Oke, sekali lagi kurang firm gitu ya. 1, 2, 3. Iya, akar dari segala kejahatan adalah karena cinta akan karena cintanya uang, bukan cintanya Tuhan. The love of money, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan itu the roots of evil things, itu adalah the love of money. Karena kita sangat mengasihi, sangat sayang banget nih sama yang namanya uang, sampai kita lupa bahwa yang harus kita kasihi itu adalah Tuhan. Karena apa? Makanya di dalam hidup seorang kita harus, setelah Yesus sebagai juru selamat, kita harus tahu bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Termasuk berdaulat dalam soal uang kita. Bilang sama kiri kanan, berdaulat dalam uang kita.
Oke, ada 3 hal yang akan saya bagikan berdasarkan buku SPK. Yang pertama, kita akan lihat yang namanya, kalau di dalam prinsip yang pertama itu adalah prinsip menerima. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Bisa ditampilkan ayatnya? Oke, ya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini berlaku bagi yang sehat, ya. Yang sehat, yang masih kuat. Ada di sini yang sehat dan masih kuat, kerjanya rebahan terus? Gak ada ya, pengen kerja ya. Oke, lanjut ayat 11. Ayat 11-nya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak apa? Tidak tertib hidupnya dan tidak apa? Bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati, bukan peringati sih, kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan demikian makan makanannya sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima berkat Tuhan, ya. Jadi prinsip yang pertama, prinsipnya menerima. Bagaimana cara kita menerima? Yang pertama tentu kita berdoa, ya. Saudara pernah dengar ora et labora. Jadi berdoa dan bekerja. Nah, yang pertama untuk menerima berkat keuangan itu kita perlu berdoa. Tetapi saudara nggak cukup cuman berdoa saja. Kita nggak dipanggil dalam hidup 1 kali 24 jam untuk berdoa saja. Kecuali saudara profesinya adalah penjaga menara doa, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara adalah bagian daripada angkatan kerja, maka saudara perlu bekerja. Yang kedua, setelah kita berdoa, Tuhan mau sesuai yang kita baca dalam 2 Tesalonika ini, kita harus apa? Bekerja. Bilang sama kiri kanan kita, bekerja. Cari kerja. Kerja yang jujur. Kerja yang keras. Tapi jangan lupa bahagia. Ya, yang pertama, prinsip pertama bahwa kita menerima. Menerimanya dari siapa? Saudara, saya ulang lagi. Menerimanya dari siapa? Dari Tuhan. Menerimanya bagaimana? Berdoa dan bekerja. Korupsi boleh? Jadi Alkitab itu bilang ya, bekerja ya. Jadi kalau saudara bekerja itu nggak boleh dikeselin. Banyak orang yang bilang, wah ada kerjanya nggak bisa nih gini-gini. Enggak, itu udah dari sononya. Adam itu disuruh sama Tuhan, pergi kamu keluar, mereka nanti kamu akan susah payah untuk bekerja. Jadi harus bekerja gitu ya. Istilah sekarang bukan cuma tahu duduk doang gitu ya. Kalau saudara sehat walafiat, semua bagian daripada tubuh saudara, baik secara fisik maupun psikis itu baik, saudara bekerja. Tapi kalau saudara juga meskipun ada keterbatasan secara fisik, saudara ingin bekerja, berdoa agar diberikan pekerjaan. Amin. Nah, saya mau bahas mengenai yang bagian mengandalkan, menerima ini, saudara-saudara. Tuhan itu ketika dia mau memberi sesuatu kepada kita, dia memberi kepada kita itu secara spesifik, saudara-saudara. Ya, seringkali ya saudara pernah bekerja dapat gaji itu udah hal yang biasa. Tapi kita suka dapat berkat Tuhan, amin. Ada yang suka ngasih sama kita, ya. Nah ini yang saya mau ajar sedikit ya. Saya ingin berbagi, saudara-saudara. Kalau saudara ada seseorang yang memberkati saudara, dia bilang ini ada uang buat kamu sebesar 10 juta untuk kamu beli motor. Ya. Orang yang kasih ini tentu digerakkan oleh Tuhan. Amin. Untuk memberkati saudara untuk beli motor dengan uang 10 juta ini. Setelah saudara menerima uang 10 juta itu, saudara kemudian
pulang ke rumah dan kemudian bicara dengan istri atau suami saudara dan anak saudara, dan kemudian anak saudara bilang, aku pengen beli HP papa. Lihat kesalahan yang sering dibuat oleh orang ketika dia terima sesuatu berkat dari Tuhan, dia kemudian papanya bilang, oh iya anak saya lebih butuh HP. Saudara, yang dilakukannya adalah apa yang sering terjadi, dia kemudian memakai uang yang dikasih Tuhan lewat hamba Tuhan yang tadi, 10 juta itu untuk membeli HP anaknya sebesar 5 juta, dengan berkata masih ada 5 juta nanti dipakai buat DP beli motor. Salah saudara-saudara. Saudara sedang mengangkangi maksud dan tujuan Tuhan. Kalau saudara dikasih uang untuk secara spesifik, ingat kan saudara berdoa kan, amin? Dan kemudian Tuhan menjawab doa saudara lewat orang lain, dan orang lain memberikan uang itu, dan orang itu bilang, ini uang dikasih untuk beli motor. Saudara jangan dipakai buat beli HP, saudara-saudara. Saudara sedang merasa bahwa saudara lebih tahu daripada Tuhan tentang hidup saudara. Tuhan mau kasih saudara motor supaya saudara mungkin bisa kerja, iya nggak? Supaya saudara bisa pergi melayani Tuhan. Supaya saudara bisa melakukan hal-hal yang besar dengan motor itu. Tapi saudara ganti dengan beli apa? Dengan beli HP. Pertama saudara melukai orang yang memberi. Kedua saudara melukai Tuhan karena saudara merasa jauh lebih tahu apa yang saudara butuhkan. Itu sering dilakukan oleh orang Kristen. Sehingga nanti Tuhan mikir gini, lu rasanya lebih tahu daripada gua ya. Ya udah, nanti ketika doa berikutnya rasanya lebih keras. Karena apa? Karena kita tidak setia pada perkara-perkara yang kecil. Jadi, jangan pernah menggunakan sesuatu yang diberikan secara spesifik oleh Tuhan untuk dipakai bagi kebutuhan yang lain. Ini terasa kurang rohani. Kalau ada saudara yang diberikan uang untuk pergi jalan-jalan, ada orang yang bilang, yuk, kamu aku kasih tiket ya, kamu pergi ke Israel ya. Ke Israel itu saudara tahu berapa bayarnya? Tanah suci bayarnya berapa? 40 jutaan saudara-saudara. 40 jutaan gede, iya enggak? Terus kita mulai bilang begini, aku nggak usah dikasih lah. Aku belum pengen banget pergi ke Holy Land. Aku minta cashnya aja saudara-saudara. Kalau saudara punya hati yang seperti itu, bertobat saudara-saudara. Saudara sedang merasa bahwa saudara hanya diberkati oleh Tuhan kalau saudara menerima cash-nya. Padahal Tuhan ingin saudara pergi ke Holy Land sana, berdiri di atas Bukit Zaitun, dan saudara diberikan jamahan oleh Tuhan supaya saudara kuat untuk melayani Tuhan. Tapi saudara memilih uangnya 40 jutanya dipakai karena ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak. Yang lebih tahu kebutuhan saudara adalah Tuhan. Jadi setia menerimanya termasuk menggunakannya sesuai yang Tuhan inginkan. Ya, ingat, kalau ada yang bilang, aku kasih kamu uang ya untuk pergi retret ke Yogyakarta, nih 5 juta. Jangan saudara, aku retretnya di puncak aja ya. Kan sama aja retret, bukan. Saudara kali aja dikirim sama Tuhan ke Yogyakarta karena saudara perlu bicara sama seseorang di Yogyakarta, iya enggak? Lah, saudara memilih perginya ke puncak. Tuhan bilang, saya nyuruh kamu ke Yogyakarta. Di Yogyakarta sana ada hamba Tuhan yang mau memberkati kamu lebih lagi. Perginya ke puncak. Udah, diobrak-abrik gitu nantinya ya. Ingat saudara-saudara, menerimanya pun harus setia, amin. Menerima harus setia, amin. Jangan salah gunakan penerimaan saudara, amin. Kalau dibilang A, jangan merasa, enggak saya tahu, B. Nanti saudara sangat susah untuk dikasih oleh Tuhan. Karena saudara nggak bisa dipercaya, dikasih buat A, dipakainya buat B. Merasa lebih tahu daripada Tuhan. Mau berubah dalam hal itu? Amin. Oke, yang kedua. Mengatur. Ya, saya baca. Mari kita baca di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai yang 13. Ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara
besar. Nah tadi mengatur tuh, tadi udah paket part daripada mengatur yang pertama. Lanjut ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lanjut. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, tadi ada orang yang memberikan uang, hartanya kepada saudara, tapi saudara nggak setia, ya. Nah, nanti nggak akan ada yang ngasih. Itu prinsip firman Tuhan. Jangan bilang Tuhan nggak mau nih, nggak senang. Nah, di dalam hal mengatur ini, saudara-saudara, ini hal yang paling penting. Jadi setelah saudara bekerja dan terima gaji, lalu kemudian atau saudara menerima berkat Tuhan, ada yang memberikan uang kepada saudara, maka saudara perlu belajar untuk mengatur. Seringkali orang Kristen itu gagal untuk ngatur uangnya. Oke. Jadi dia sudah dikasih tadi. Ya, ada gaji, ada pendapatan, ada penghasilan, tapi dia gagal untuk ngaturnya. Gagal untuk ngaturnya itu karena apa? Karena dia nggak mau belajar. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang sederhana. Pertama, untuk mengatur keuangan kita perlu menulis, belajar menulis. Di sini ada yang malas menulis? Enggak ya, saudara menulis ya. Saya kasih cerita begini. Ada seorang teman saya, dia bilang begini sama saya, Pak, saya minta bantuan dong karena saya terikat pinjol. Saya terikat pinjol sebesar sekitar kayaknya 150 juta rupiah. Wow. Ada yang terikat pinjol sampai 150 juta? Ya. Tapi ini sekarang umum di mana-mana orang terikat pinjol. Dari yang paling kecil yang mungkin hanya 5 juta, 3 juta sampai yang puluhan ratusan juta. Oke? Lalu saya tanya, oke, tapi saya boleh tahu kamu pakainya di mana-mana. Singkat cerita saya bilang begini, coba kamu tulis berapa banyak yang sebenarnya kamu berhutang. Lihat ya generasi Z khususnya nih ya, generasi Z atau generasi yang lebih tua juga yang malas untuk bikin catatan. Yang pertama saya bilang untuk mengatur bikin catatan. Catatannya ditulis dan bisa dipegang, bisa dilihat. Ya. Apa ketika dia kembali sama saya, dia bilang begini, ternyata enggak cuma 150 juta, ada sekitar 350 juta. Karena dia cuma jeprek-jeprek di HP doang, nggak bisa nulis, dia nggak bisa correlate dengan pikirannya dengan apa yang harus dituangkan di dalam tulisan. Jadi dia baru menyadari bahwa total daripada pinjolnya itu adalah 300 jutaan lebih. Saudara-saudara, langsung itu pasti menangis seruduk-seruduk sama Tuhan, minta Tuhan untuk menolongnya. Tentu bukan uang yang harus langsung diberesin. Apa? Karakternya dan mindsetnya. Saudara, yang pertama mengatur, saudara bikin catatan uangnya dipakai buat apa, ya? Ada yang di sini masih menulis, saudara saya ajak saudara, tulislah pengeluaran saudara. Terima gaji berapa? Ada donasi berapa? Ada pemberian berapa? Bikin catatannya. Itu yang mengatur ini nih. Sesudah itu baru saudara menentukan akan dipakai buat apa. Udah tahu Sister, kita udah nulis semuanya. Tapi uangnya masih kurang, ntar dulu. Bukan soal uangnya yang kurang. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita mengatur dengan baik dan sungguh-sungguh. Sehingga yang kita keluarkan itu benar-benar apa yang kita perlu keluarkan. Ya. Mengatur itu termasuk kalau saudara tidak punya uangnya, saudara jangan beli barangnya. Amin. Banyak orang gak punya uangnya, pengen beli barangnya. Juga termasuk kalau saudara tidak punya uangnya, ada saudara, keluarga saudara lainnya meminjam uangnya, jangan dikasih uangnya dengan cara meminjam dari tempat lain. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak anak-anak Tuhan yang karena ingin menunjukkan kebaikan hatinya tapi nggak tega untuk ngasih, dia nggak punya uang, dia juga minjem dari tempat lain untuk memberikan kepada saudaranya. Salah besar saudara-saudara. Kita lagi mengangkangin Tuhan di dalam Tuhan mengontrol keuangan kita.
Jadi kalau saudara mau nolong orang tapi saudara juga nggak punya uang, jangan sok-sokan minjam uang dari tempat lain untuk ngasih sama teman saudara atau sama keluarga saudara. Oke, amin? Amin? Amin. Tapi itu kan perbuatan baik. Enggak, itu perbuatan yang salah. Saudara nggak punya uangnya dan saudara mencoba untuk kasih kepada orang lain dengan uang yang tidak saudara miliki. Itu salah besar, itu melukai hati Tuhan karena kita merasa kita jauh lebih tahu yang dibutuhkan oleh teman kita, oleh saudara kita itu. You are not a God for your friend. Ya. Jadi kita harus belajar, kita nggak jadi Tuhan bagi teman kita dengan mencarikan semua jalan keluar bagi keluarga kita. Tapi ada keluargaku yang membutuhkan uangnya dan dia mau meminjam sama aku, tapi aku gimana dong ya? Itu kita harus belajar karakter kita tentang rendah hati ini, harus belajar untuk bilang saya nggak punya uangnya. Tentu dia bisa kesel ya sama kita ya. Ngakunya nggak punya uangnya. Kalau saya sih nggak mungkin, saya dengan status keuangan saya nggak akan bilang saya nggak punya uangnya. Saya punya uangnya tapi saya nggak mau kasih pinjam sama kamu. Ada alasannya. Jadi bagaimana seorang Kristen mengatur keuangannya itu harus belajar benar-benar tahu yang prioritas yang paling utama yang harus dikeluarkan. Jadi kalau saudara nggak punya uangnya, jangan beli barangnya. Lalu kalau saudara hendak memberi bantuan kepada teman atau keluarga atau orang yang dikasihi atau pacarnya, kekasihnya dan lain-lainnya, jangan dibutakan oleh cinta saudara-saudara. Pakai otaknya. Oke? Jadi sehingga kita mengatur dengan baik ya. Kesimpulannya sederhana adalah mengatur, tulis, catat apa yang harus dikeluarkan. Nah, ketika saudara sampai ke bagian bawah dan saudara lihat saldo bulanannya kayaknya minus, kurang, disitulah saudara maju sama Tuhan. Tuhan, kurangnya harus ditutupin oleh Tuhan. Saya nggak tahu dari mana, biarlah donasinya berdatangan saudara-saudara. Amin. Biarlah berkat-berkat Tuhan dikirimkan dari A, B, C, D. Dan disitulah kita mengandalkan Tuhan untuk mencukupi kehidupan kita saudara-saudara. Amin. Iya. Ketika saya kuliah, saya nggak punya uang, saya telepon kakak saya. Tiap saya telepon kakak saya sering cerita hal ini. Tiap saya telepon kakak saya di bilik telepon umum di wartel itu, kakak saya langsung berdoa, biarlah kami mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan manusia. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Jadi saudara-saudara, itu tertancap benar dari saya masih berjuang ketika saya kuliah. Saya nggak punya uang, saya harus bayar kuliah saya. Saya bilang benar-benar terkutuklah yang mengandalkan manusia. Bukan saya nggak percaya ada bantuan manusia, tetapi percayalah dan berjalan kepada bersama-sama dengan Tuhan bahwa Dia yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita dengan caranya masing-masing yang misterius. Amin. Amin. Yang ketiga, dalam pengaturan yang tadi, sebelum kita masuk dalam bagian yang ketiga memberi, dalam pengaturan yang tadi yang saya bilang ketika kita masukin data-data kita tulis, yang pertama saudara perlu catat adalah bagaimana saudara memberi. Loh kok memberi duluan ya? Iya, saudara, yang pertama harus saudara masukin setelah masuk data penghasilan bulanan, yang harus saudara tulis di baris keduanya itu adalah perpuluhannya. Amin. 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 Ya, nggak apa-apa. Yang nggak amin nggak apa-apa. Nah, yang nggak amin nggak apa-apa. Saudara, setelah saudara tulis masukin 50 juta. Haleluya ya. Penghasilannya sebulan 50 juta. Kegedean kayaknya turun dikit lah ya. Penghasilannya 10 juta. 10 juta, nih 10 juta. Platformnya 10 juta yang kita terima dari bekerja kita. Tadi kita menerima ya, prinsip yang pertama menerima. Lalu mengatur, nih kita lagi akan tulis. Mengatur yang pertama adalah saya mau memberi perpuluhan, mengembalikan perpuluhan lebih tepatnya. Saudara, ini nggak bisa ditawar, amin? Nggak bisa ditawar. Kalau saudara tawar, silakan sobek Maliaki 3 ayat 10 dari Alkitab saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan
Satu-satunya di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan, try me, ya, uji aku, firman Yahweh semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Nggak cuma curahkan doang, sampai luber, saudara-saudara. Maka sesudah kita menerima pertama, ketika kita taruh perpuluhan sebagai bagian yang nomor satu di dalam pengeluaran kita, kalau kita mau sebut, dalam bagian kredit kita dari debit di sebelah kiri, maka saudara harus menulis perpuluhannya. Berapa banyak? Terserah saudara, terserah iman saudara. Firman Tuhan, memberilah sukacita dengan rela hati. Amin. Saudara, saya nggak bahas soal rela hati, itu urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi yang clear, yang jelas adalah bahwa saudara perlu mengembalikan perpuluhan saudara. Gunanya buat apa? Ini ada lanjutannya di situ. Ya, karena Tuhan akan membukakan tingkap langit. Bilang sama kiri kanan, bukakan tingkap langit. Buka. Bilang sama kiri kanan, buka tingkap langit, buka tingkap langit. Ya. Ya, yang belum mengembalikan perpuluhannya dikembalikan. Tapi saya udah kelewat kemari. Oh, nah saya mau kasih tahu ya. Nih buat yang masih muda-muda. Yang masih muda-muda. Yang baru menerima gaji-gaji awal. Yang belum banyak. Saudara memberi perpuluhan itu. Kalau saudara gaji saudara hanya 1 juta. Perpuluhannya kalau 1/10 lah. Kita ambil matematika saja ya. 1/10-nya itu berapa? 100.000. Ngasih 100.000 itu mah belum ada rasa apa-apanya yang berat. Makanya saudara harus setia dari perkara-perkara yang kecil. Amin. Nanti kalau saudara dikasih gaji atau pendapatan 10 juta, maka 1/10-nya, hitung matematis doang ya, itu kira-kira berapa? 1 juta. Wah, kalau saudara mau nguji bagaimana saudara memandang uang, peganglah uang 1 juta itu. Jangan transfer ya. Jangan transfer. Pegang uang 1 juta itu dan mulai hitung. 1, 2, 3, 4. Ih banyak juga ya. Pas di 500.000, ih udah 1,5 juta ya. Tuhan kok sampai 600.000 udah berat banget ngitung lanjutannya ya. Pas mau dimasukin ke dalam amplop, aduh. Bisa cicilan HP ini kayaknya ya. Saudara-saudara, saya kasih tips. Kalau saudara mau nguji hati saudara mengenai perpuluhan, uangnya jangan ditransfer. Uangnya diambil cash dan ditaruh di dalam amplop yang ada. Saudara akan merasakan bagaimana bergetarnya. Ya, bagaimana bergetarnya. Itu baru 1 juta saudara. Bagaimana kalau saudara dikasih 100 juta? 10 juta ya? Gak bego sih lu. Iya 10 juta. 10 juta Tuhan. Ambillah 10 juta itu dari bank. Wah, saudara gemetaran tuh. Udah berapa ya? Gak tahu 1 juta. Udah hitung lagi dong. Sampai gak selesai hitungnya. 10 juta banyak banget. Mau dimasukin ke kresek juga katanya ya. Saudara, belajarlah dari masih 100.000. Amin. Mau belajar dari 100.000? Anak-anak muda yang baru mulai bekerja, belajarlah dari 100.000 saudara-saudara. Ada nih di luar persembahan perpuluhan, ada namanya persembahan sulung. Dari gaji yang saudara terima, nih yang belum ngembalian persembahan sulung. Persembahan sulung itu persembahan apa? Persembahan yang saudara dapat buah pertama dari pekerjaan lah, katakanlah seperti itu. Kalau saudara bekerja dan gaji pertama adalah itulah yang disebut buah sulung. Nih, buat yang baru bekerja pertama kali, coba ingat-ingat, udah memberikan persembahan buah sulung nggak? Persembahan buah sulung itu adalah semua gaji saudara, nggak dipotong-potong, ditaruh, dikasih sama Tuhan. Wah, itu kayak nantangin Tuhan benar-benar. Tuhan, saya tahu Engkau jamin hidup saya 30 hari ke depan ini. Tapi Tuhan bilang apa? Uji aku. Mau main-main sama gue, kata Tuhan. Sini gue tunjukin. Gak bisa diceritakan, nanti dikira kita bluffing. Saudara harus membuktikan sendiri, amin. Iya, kalau saya cerita, wah saya begini-begini, lu bluffing lu kan memang begini-begini. Enggak, saudara buktikan sendiri. Jadi kalau tadinya gajinya kemarin mestinya dia udah kasih persembahan sulung, tapi belum kasih, sekarang gajinya udah jadi 8 juta. 8 jutanya harus dikasih. Kan kamu belum ngasih persembahan sulung. Kalau nggak puas, ntar ngobrol sama gua.
Kasih persembahan sulung saudara, amin. Ya, dan yang setelah kita mengembalikan persepuluhan, lihat filenya, slide-nya. Ada dua jenis pemberian, tadi persembahan persepuluhan dan kemudian persembahan khusus. Persembahan khusus itu termasuk persembahan sulung tadi, ya. Jadi orang tua, mari dorong anak-anak saudara, dorong ponakan, semua teman-teman saudara untuk belajar memberi persembahan khusus. Tadi persembahan sulung harus dikasih, ya. Harus diberikan sama Tuhan, ya, supaya Tuhan melihat hati dan komitmen kita. Lalu ada persembahan khusus, persembahan sebagai tanda iman kita bahwa kita turut berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Nah, persembahan kita kasih kemana? Uang kita taruh di mana? Ya, kata firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu iya. Makanya uangnya harus ditaruh di tangan Tuhan supaya hati kita ada di Tuhan. Kalau uang kita ditaruh di tempat yang lain, nanti uang kita perginya ke tempat lain. Makanya firman Tuhan, harta kita itu harus ditaruh sama Tuhan supaya hati kita nempel dan tertuju sama Tuhan. Saudara bilang kiri kanan, hati lu nempel sama Tuhan gak? Tanya, hati lu nempel sama Tuhan gak? Duit lu nempel sama Tuhan gak? Duitnya gak nempel, hatinya doang, bohong. Saudara nggak mungkin kalau kasih ya, saudara ya, yang pokoknya yang pernah pacaran, yang udah nikah gitu ya, yang punya anak, ketika hati saudara udah nempel sama anak itu atau sama kekasih saudara, maka uangnya dikasih, iya nggak? Mau dibelikan seluruh dunia pun mau. Karena hatinya nempel. Tapi kalau dia pelit gimana dong? Kayaknya karakternya harus belajar. Jadi saudara-saudara, mari beri persembahan khusus. Amin. Ya, saya minum dulu. Persembahan khusus, saudara yang di antara banyak persembahan khusus, waktunya tinggal berapa lagi? Masih 15 menit lagi ya? Oh, setengah jam. Saudara persembahan khusus yang paling cocok di mana Kak ngasihnya? Di mana Bang ngasihnya? Saya mau ajak saudara persembahan khusus berikanlah sama pekerjaan misi. Amin. Bilang sama kiri kanan, beri sama misi. Saudara tahu gini ya, banyak orang yang gak ngerti kalau dibilang ayo memberi persembahan untuk misi. Gini saudara, kalau kita memberi persembahan untuk misi sebesar misalnya 500.000 atau 100.000, dan kemudian rekan-rekan kita ini, Lois dan Yogi nih yang muda-muda baru berangkat ya, mereka pergi ini persembahan untuk misi ya. Ketika dia sampai di sana ada anak-anak yang menerima Tuhan Yesus, iya nggak? Amin. Coba anak yang dilayani kemarin 800, yang terima Yesus berapa Kak? 800-nya. Saudara, 800-nya angkat tangan terima Yesus. Tepuk tangan dulu dong, 800 loh. Saya ulang lagi, bilang kiri kanan, 800 itu angkat tangan terima Yesus. Kalau uang saudara 50.000, Tuhan hitung saudara investasi di 800 orang ini. Bukan soal besar dan kecilnya. Soal bagaimana jiwa-jiwa ini mereka berdiri. Makanya ada dulu lagu yang mengomongin, thank you for giving to the Lord. Ya, terima kasih karena kamu memberi, maka kami bisa kenal Tuhan. Amin. Dan itu buahnya kekal abadi nan jaya, saudara-saudara. Nggak ada ngengat yang bisa ambil apa yang saudara taruhkan, apa yang saudara investasikan di dalam ladang misi. Bahkan kalau ada yang mati darahnya tertumpah oleh hal itu, saudara tahu darah itu masih ngomong sama Tuhan tentang bagaimana mereka bisa kenal Tuhan karena ada orang yang mau datang dan ada orang yang mau memberi sehingga orang itu bisa datang. Saudara mau ambil part dalam pekerjaan misi? Jangan takut memberi kepada Tuhan. Karena kita pun adalah hasil dari pemberian orang. Amin. Iya. Orang Batak diutuslah si Nomensen ke sini. Nomensen itu nggak terbang saudara-saudara. Nggak terbang pakai sayap. Enggak. Ada orang yang ngasih uang dalam lembaga sendingnya supaya dia bisa datang ke Sumatera. Amin. Kalau saya dari Sulawesi, itu namanya Jesse Kruit. Dia dari Belanda, dia datang di sana. Jadi ada uang yang ditaruhkan untuk pekerjaan misi sehingga hari ini saudara kenal Tuhan.
Ada 3 hal dalam prinsip keuangan. Pertama menerima, lalu kemudian mengatur, yang terakhir kita perlu memberi. Dan saudara, kalau 3-tiganya ini dilakukan, saya percaya bahwa saudara mengalami keuangan yang merdeka, yang kuat. Ya, jangan pernah takut akan apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan membukakan tingkap langit dan memberikannya dengan melimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, kalau saudara terikat dengan masalah keuangan, saya akan berdoa bagi saudara. Semuanya bisa tutup mata ya. Kita bisa, musiknya bisa dinaikkan, aku percaya tadi ya. Bapak kami bersyukur pada siang hari ini. Saudara-saudara, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan ingin memberikan kelimpahan, kebebasan di dalam keuangan kita. Mungkin ada saudara bilang, saya udah melakukan itu semuanya, tapi saya masih mengalami tantangan dan pergumulan. Jangan berhenti melakukannya. Ada waktu Tuhan. Atau saudara ingin melakukan sesuatu yang belum saudara lakukan. Yang pertama, saudara perlu menjadi orang yang setia di dalam menerima. Bapakku berdoa bagi saudara-saudaraku pada hari ini. Mereka yang menerima mungkin gajinya masih kecil. Gajinya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan Tuhan. Mereka yang masih memiliki tanggungan, entah itu menanggung orang tuanya ya Tuhan, atau menanggung keluarganya ya Tuhan. Bapak, aku berdoa agar mereka setia di dalam pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan, kaki, pikiran mereka diberikan hikmat, kekuatan, dan kepemahaman tentang bagaimana mereka harus bekerja. Dan apa yang harus mereka kerjakan. Di mana mereka harus bekerja. Bukan karena tawaran gaji yang besar yang mereka menjadikan patokan, tetapi di mana Tuhan mau mereka pergi bekerja dan bekerja di tempat itu. Bapakku berdoa, biarlah setiap anak-anakmu menerima berkat-berkat keuangan, gaji yang cukup, penghasilan yang cukup di dalam hidup mereka pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat kami yang masih harus belajar mengatur uang kami, agar tidak lebih besar pasak daripada tiang, agar tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bapakku berdoa bagi yang masih gagal, yang masih belum berhasil dalam mengatur uang mereka, sehingga dalam hidup mereka sering terjadi dihempaskan kiri kanan, betapa mereka bergumul, jatuh bangun di dalam menangani keuangan mereka. Bapakku berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka diberikan hikmat untuk mengelola keuangannya, diberikan ketaatan roh yang taat mengelola keuangannya. Kalau ada spirit yang menyuruh bercerai karena masalah keuangan di keluarga, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada spirit yang terus berantem di rumah mengenai uang, mengenai masalah penghasilan, kami pada saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, diusir dari rumah tangga kami, dari keluarga kami, semuanya diusir di dalam nama Yesus. Biarlah roh keteraturan, roh mengandalkan Tuhan di dalam mengatur semuanya ini ada pada kami. Ada pada keluarga-keluarga, baik keluarga muda maupun keluarga yang sudah lama ya Tuhan. Kami berdoa dan kami proklamirkan, tidak ada orang keluarga yang dipecahkan, yang diceraikan hanya karena masalah ekonomi, yang berpisah, yang bermusuhan hanya karena masalah keuangan. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan yang terakhir aku berdoa ya Tuhan, biarlah kami tidak pernah takut untuk menaruhkan harta dan hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu itu tangan yang paling tepat, tidak ada tempat lain yang lebih tepat daripada Tuhan.
Biarlah kami mengembalikan persepuluhan kami, karena kami bersyukur Tuhanlah yang berjanji akan mencukupi dan menjamin kami. Buat yang sudah setia memberikan perpuluhan mereka, kuatkan hati dan tangan mereka ya Tuhan. Agar ketika mereka memberi, mereka lebih daripada bersuka cita ya Tuhan. Mereka tahu bahwa itu hanyalah sebagai tanda saja bahwa kami bersyukur Tuhan mencukupi itu dalam hidup kami. Bapakku berdoa agar persembahan khusus kami berikan. Baik hari Minggu, persembahan sulung, persembahan syukur yang lainnya ya Tuhan. Kami tahu kami memberi bukan berarti kami kehilangan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan memberi berarti sama dengan kehilangan. Kami tolak spirit yang berkata memberi adalah kehilangan. Kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Tidak hidup di dalam diri kami, tidak hidup dalam anak-anak kami, tidak hidup dalam generasi kami, tidak hidup di tengah-tengah gereja ini. Memberi adalah berarti menyatakan sukacita dan iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Biarlah kami berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Saudara yang ingin berbuah lebat di dalam pemberian bagi Tuhan, taruh tangan saudara. Lihat tangan yang menaruhkan tangannya di dadanya ya Tuhan. Ketika semua mata tertutup, tidak ada yang melihat, kami percaya Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan yang kami lakukan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk yang doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Saudara Carter yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan mengenai keuangan merdeka bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena sayang-Mu lah kepada kami, sehingga firman Tuhan ini boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, biarlah hamba-Mu ini semakin diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Dia sebagai seorang pemimpin di pelayanan misi Helifida, biar Tuhan anugerah-Mu turun atas hamba-Mu ini, sehingga lewat pekerjaannya, pelayanannya diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap kami umat-Mu yang mendengarkan. Kami berdoa firman itu akan tumbuh di hati, pikiran kami seperti tanah yang subur itu ya Bapa, sehingga kami akan berbuah dan berbuah lebih banyak lagi untuk Tuhan. Bapak, kami bersepakat pada pagi menjelang siang hari ini berdoa untuk pergumulan gereja ini. Kami rindu Tuhan, tanah sekitar 2000 meter ini Tuhan, dari depan sampai ke belakang ini boleh kami beli dan kami bangun Christian Center yang ada di Jakarta ini Tuhan, di mana pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan diperlengkapi, bahkan diutus dari tempat ini yang akan kami beli dan kami bangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk PT Kreasi Teras Kota yang sudah mengizinkan kami untuk boleh menyewa di lantai 3. Kami rindu juga kami akan turun ke lantai 1, dan bahkan gedung ini kami kelola dan juga akhirnya dibeli dan dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima janji-Mu nih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga bersepakat sebagai warga DKI Jakarta, kami melepaskan berkat dan shalom Tuhan, baik untuk Bapak Pramono Anung maupun Bapak Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur, seluruh wali kota, bahkan seluruh camat, lurah, RW dan ET di seluruh DKI, Kepulauan Seribu, bahkan kota-kota penopang, ada Bekasi, ada Depok, ada Cikarang, ada Tangerang, Banten. Bapak, kami berdoa memberkati para pemimpin semua daerah ini di dalam anugerah-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, kepandaian Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka dengan hati yang takut akan Tuhan memimpin, mengelola wilayah yang mereka tanggung jawabi untuk mereka mempertanggungjawabkannya kepada Pak Prabowo sebagai presiden kami. Kami berdoa untuk setiap dana APBD yang diberikan, baik
uang kepada gubernur, uang kepada wali kota, uang buat kecamatan, kelurahan sampai RW RT, semua menerima operasional money Tuhan, uang. Kami berdoa agar semua itu digunakan untuk kesejahteraan, untuk pembangunan infrastruktur, untuk mengelola segala sesuatu persoalan yang terjadi di kota kami sampai wilayah terkecil, yaitu di RW dan RT. Kami tahu ini ada butuh hikmat Tuhan, ada takut akan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk mengelolanya. Kami berdoa memohonkan, mari Roh Kudus Kau bekerja untuk perkara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan shalom-Mu Tuhan untuk bangsa yang besar ini, dari pemimpin kami Pak Prabowo dengan Gibran, seluruh menterinya ya Tuhan, seluruh pejabat-pejabat tinggi pusat dan daerah ya Tuhan. Kami lepaskan kuasa Tuhan, roh takut akan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas setiap mereka. Kami berdoa agar mereka boleh melihat bangsa ini Tuhan menjadi bangsa rakyat yang adalah penggembalaan mereka sendiri Tuhan. Mereka sebagai pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah melihat rakyat yang mereka pimpin adalah domba-domba yang digembalakan ya Tuhan. Rakyat yang mereka pedulikan ya Tuhan, rakyat yang mereka dengar suaranya, rakyat yang mereka akomodir untuk segala kebutuhan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah rakyat Indonesia ini. Sehingga kami tahu ketika itu dilakukan, Alkitab menjanjikan ada shalom Tuhan turun, baik dari Papua sampai Aceh, Miangas sampai Rote ya Tuhan. Turun shalom Tuhan, turun kesejahteraan Tuhan, turun kelepasan yang daripada Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Bapak untuk gereja Tuhan, agar gereja hidup di dalam takut akan Tuhan, khususnya para pemimpin, para gembala, para ketua-ketua sinode, ketua-ketua aras. Mereka mau duduk bersama ya Tuhan, berdiri bersama, bergandengan tangan, berdoa atas setiap kota, setiap desa, setiap daerahnya, dan berbuat sesuatu, dan bahkan melakukan pekabaran Injil, misi ya Tuhan, ke desa-desa, ke daerah-daerah, sehingga seluruh rakyat Indonesia kami berdoa, mereka mendengar tentang Injil, mereka mendengar tentang kabar baik, bahwa Yesus mati untuk mereka, Yesus datang untuk mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kebenaran datang kepada satu daerah, maka terang itu akan menerangi daerah itu ya Tuhan, dan sesuatu pasti terjadi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk seluruh gereja, para pemimpin-pemimpinnya boleh bergandengan tangan untuk perkara ini, sehingga kami akan melihat bangsa ini boleh dilepaskan, boleh mengalami kesejahteraan, boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, dan mengalami shalom Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa sepakat kami pada pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, salam. Terima kasih Pak Carter yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mengelola keuangan. Tidak mudah juga Bapak Ibu Saudara untuk mengelola keuangan. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita ada beberapa pengumuman. Pertama, kita mengucap syukur bahwa tim misi Samosir telah kembali dengan utuh dan selamat. Tepuk tangan buat Tuhan yang telah menyertai tim ini. Tadi dengar ada 800 anak-anak yang terima Tuhan Yesus, luar biasa ya. Yang kedua, minggu depan tanggal 21 September kita akan mengadakan PI ya di wilayah daerah yang dekat-dekat sini, daerah Cawang dan sekitarnya. Namun sebelum kita melakukan PI, hari Jumatnya kita akan doa keliling di daerah di mana kita akan melakukan PI ya. Hari Jumat setengah 8 di tempat ini ada doa dan doa keliling ya. Kita mengucap syukur juga buat kelulusan saudara kita Febri dan Yogi yang telah lulus menjadi sarjana. Kita mengucap syukur, biarlah mereka akan terus menjadi
pelayan-pelayan yang luar biasa dan bekerja untuk Tuhan tentunya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sambut untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tadi firman Tuhan kita sudah dengarkan, penyediaan Tuhan bagi setiap kita, amin. Dan tidak akan pernah kekurangan kita, amin. Haleluya. Katakan, Tuhan, Kau mencukupi keperluanku. Tuhanku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan, Tuhanku. Tuhanku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhanku di dalam. Katakan lagi, Tuhanku kan memenuhi. Tuhanku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. 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 Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkaulah sumber segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan mencukupi setiap keperluan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan yang saat ini melayani ya Bapa. Tuhan sertai hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati apa ya di dalam pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk tim misi Samosir yang telah kembali ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pelayanan tim ini ya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang mendengar kabar baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan kesehatan setiap tim ini ya Tuhan, agar kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan, oh Yesus, memenuhi setiap tim ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami ya Tuhan, dan kami mau menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita, tangan kita, untuk kita menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, pulang dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus turun memenuhi kehidupan setiap saudara dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima berkat yang sempurna. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.